Salam damai dalam Yesus Kristus. Topik yang akan saya sharingkan kali ini adalah yang kelihatan versus yang tidak kelihatan. Manusia sebagai makhluk fisik tertarik dengan hal-hal fisik yang kasat mata dan yang sifatnya terlihat oleh mata. Dan kita cenderung untuk mengesampingkan hal-hal yang tidak terlihat. Secara desain memang setengah daripada otak manusia secara langsung maupun tidak langsung dialokasikan untuk memproses informasi yang berasal dari penglihatan kita. Kita mungkin sudah sering mendengar perkataan sebagai berikut. Uang bisa membeli kesenangan, tapi bukan damai sejahtera. Uang bisa membeli tempat tidur, tapi bukan tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli obat, tapi bukan kesehatan. Uang bisa membeli rumah, tapi bukan keluarga yang harmonis. Uang bisa membeli makanan, tapi bukan membeli nafsu makan. Memang harta benda ataupun uang diperlukan, namun kita juga harus ingat bahwa banyak hal-hal yang tidak terlihat yang jauh lebih berharga daripada harta benda yang kita kumpulkan dan kita miliki. Ada hal-hal berharga yang tidak terlihat, yang tidak dapat dibeli dengan uang. Bila kita tidak memiliki damai sejahtera, tidak dapat tidur nyenyak, tidak memiliki kesehatan, ataupun tidak memiliki keluarga yang harmonis, dan tidak memiliki nafsu makan, maka seberapa banyak uang pun yang kita miliki akan tidak berarti apa-apa. Kita coba baca di 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Di sini dikatakan sebagai berikut, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus katakan bahwa penderitaan ringan yang mereka alami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal bersama Tuhan. Fokus Rasul Paulus pada hal yang jauh lebih berharga, yaitu pada hal-hal yang tidak kelihatan. Kita diingatkan bahwa agar kita memperhatikan hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang kekal, yaitu janji Tuhan akan hidup selamanya bersama Dia. Seharusnya kita berhitung dengan baik, di mana sebaiknya kita investasikan waktu dan tenaga kita. Apakah untuk hal-hal yang jangka pendek, hal-hal yang kelihatan dan hanya bersifat sementara, ataukah untuk hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal jangka panjang dan bersifat kekal. Harta benda yang kita dapatkan di dunia, rumah, mobil, uang tabungan, hanya kita miliki untuk sementara waktu. Kalaupun diberikan umur panjang sampai 100 tahun pun, tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan meraih hidup kekal bersama Tuhan di surga mulia untuk selama-lamanya. Mari selanjutnya kita baca di kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta benda di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita bicara mengenai mengumpulkan harta di dunia dan harta di surga. Mengumpulkan harta di dunia adalah mengumpulkan semua yang bersifat material, yaitu uang, rumah, mobil, dan harta benda lainnya. Sedangkan mengumpulkan harta di surga adalah mengembangkan pribadi kita menjadi seperti Kristus. Caranya bagaimana? Yaitu dengan meluangkan waktu buat berdoa, membaca firman Tuhan, mengikuti pendalaman Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga mengumpulkan harta di surga ketika kita secara aktif mengabarkan kabar keselamatan untuk orang lain. Di ayat ini juga dikatakan bahwa harta benda di bumi adalah sementara dan tidak kekal, sedangkan harta di surga adalah kekal. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini bicara mengenai masalah prioritas dan fokus hidup kita. Tidak ada salahnya kita bekerja keras untuk mengumpulkan uang
agar kita dapat hidup nyaman dengan keluarga. Tapi kita juga perlu memberi prioritas dan luangkan waktu untuk mengumpulkan harta kita di surga. Fokus pandangan kita seharusnya lebih jauh daripada sekedar kehidupan di dunia saja. Untuk kita yang kemungkinan bekerja 10 jam sehari, kita coba bertanya berapa jam waktu yang kita sediakan untuk mengumpulkan harta kita di surga. Maukah kita luangkan waktu lebih untuk meraih sesuatu yang kekal? Namun sayangnya, dari 10 jam yang kita miliki, kita alokasikan 9 jam 45 menit untuk pekerjaan ataupun aktivitas kita dan hanya 15 menit sehari untuk Tuhan. Dalam berdoa pun kita lebih sering memohon untuk kebutuhan ataupun keinginan materi, yaitu hal-hal yang terlihat, dan lupa untuk meminta agar kita diberikan hal-hal yang tidak terlihat, yang jauh lebih berharga, yang membawa kita kepada hidup kekal. Kita seharusnya bisa meminta, misalnya, buah roh seperti yang terdapat di Galatia, ya. Di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Bunyinya seperti ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba kita renungkan, bukanlah dengan memiliki sukacita dan damai sejahtera adalah sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan memiliki harta benda? Seharusnya kita memiliki sukacita dan damai sejahtera dibandingkan dengan harta benda. Seberapapun banyaknya harta kita, jika kita tidak memiliki sukacita dan damai sejahtera, semuanya akan menjadi tidak berarti. Saudara-saudari, seringkali kita memberi perhatian yang berlebih terhadap yang kelihatan dibandingkan dengan yang tidak kelihatan, terhadap yang sementara dibanding dengan yang kekal, terhadap harta di dunia dibandingkan dengan harta yang di surga. Harta karun di dunia memang sangat menarik, tapi tidak memberikan kepuasan. Hal-hal materi tidak pernah memberikan kepuasan sesuai dengan harapan kita. Dan selain itu, manusia sebegitu mudahnya untuk merasa bosan dengan yang dimilikinya. Ketika kita mendapatkan sesuatu dan hanya selang beberapa waktu, kesenangan itu mulai memudar dan menjadi hambar. Dan tidak berapa lama dari itu, kita kehilangan ketertarikan dengan yang kita miliki. Dan ini akan berlangsung secara terus-menerus. Kita selanjutnya akan baca di kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Solomon. Di Pengkhotbah pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Saudara-saudari, Raja Solomon adalah raja yang penuh hikmat dan sangat kaya raya. Selama dia memerintah sepanjang 39 tahun, dikatakan bahwa dia menerima 25 ton emas setiap tahunnya, ya, yang setara dengan uang zaman sekarang kemungkinan bermiliar-miliar dolar. Ditambah dengan kekayaan dari pajak dan perdagangan yang dia lakukan, jika dihitung dengan uang zaman sekarang, kira-kira mencapai 2 triliun US dollar. Ya, jadi kita bisa bayangkan betapa kaya rayanya Raja Solomon. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di dunia
Kita mau belajar dari apa yang dikatakan Raja Solomon, seseorang yang penuh hikmat, dan bukan hanya itu, namun dia memiliki apapun yang dia ingini. Dia kumpulkan perak dan emas, bermacam-macam harta benda, daripada raja-raja dari berbagai daerah, berbagai macam hiburan, kemungkinan full entertainment dan live musiknya, dari biduan-biduan dan biduanita-biduanita dengan berbagai alat-alat musik, dan juga kesenangan-kesenangan hidup lainnya dia miliki. Setelah melalui semua kemewahan, kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Solomon di ayat-ayat kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh dia sendiri. Kita lihat di Pengkhotbah ayat 5, pasal 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kemudian di Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 dan 8. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara-saudari, ini adalah perkataan dari seorang yang telah berjerih payah dan telah mencapai puncak kesuksesan daripada hidupnya. Dia memiliki segalanya, kekayaan, kehormatan, kesenangan. Namun dia katakan bahwa pada akhirnya dianggap sebagai kesia-siaan. Bahwa memiliki segala sesuatu yang kelihatan adalah kesia-siaan atas kesia-siaan. Saudara-saudari, di manakah prioritas hidup kita? Apakah untuk hal yang terlihat atau untuk hal yang tidak terlihat? Hal yang sementara ataukah hal yang kekal? Harta yang di dunia ataukah harta yang di surga? Mari kita coba ubah fokus hidup kita untuk memberikan waktu kita untuk hal-hal yang membawa kita meraih kekekalan, yaitu mengembangkan pribadi kita menjadi seperti Kristus, yang dapat kita lakukan dengan meluangkan waktu buat berdoa, mengikuti pendalaman Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga mengumpulkan harta di surga ketika kita secara aktif mengabarkan kabar keselamatan untuk orang lain. Jika fokus kita hanya pada hal-hal yang terlihat, yang bersifat sementara, maka kita akan berakhir dengan seperti apa yang dikatakan oleh Raja Solomon. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Puji Tuhan, demikian sharing saya. Semoga dapat memberkati. Saudara sekalian, kita telah dengar Brother Bang menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Sia-sia belaka semuanya apa yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun yang kekal selain Kristus Yesus. Marilah kita kerja dengan baik, usaha dengan baik, atau bisnis dengan baik. Tetapi yang paling utama di dalam kehidupan kita adalah menyenangkan Tuhan. Hidup di dalam rencana Dia, hidup di dalam kehadiran Dia, melekat bersama dengan Dia. Setiap hari undang Yesus hidup bersama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang disampaikan hamba Engkau. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami juga fokus bukan hanya di dunia ini saja. Fokus Tuhan bukan mencari hanya kekayaan, enjoyment kedagingan, tetapi kami juga mencari kerajaan Engkau, kebenaran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, lindungi kami dan kuatkan iman kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus, Kau segalanya.